Yang hormat pula para ketua atau kepala dinas instansi, lebih khusus rekan kami yang sangat antusias, itu Pak Kepala Puskesmas Kecamatan Sukalui, Desi beserta jajaran kepala desa. Alhamdulillah Pak Kapolsek, Pak Kosme dan Ibu Karen, kita memiliki 10 desa dan alhamdulillah ini hampir 10-nya hadir Pak. Hanya satu penyusunan itu sendiri, baik permasalahan kriminalitas maupun permasalahan di rumah tangganya, supaya hal-hal tersebut tidak menjadi besar. Apalagi pimpinan kami bahwa saat ini itu memiliki program yaitu restoratif justice. Itu adalah tujuannya supaya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu tidak hanya langsung naik kepada tingkat peradilan, tetapi akan diselesaikan di luar peradilan, khususnya di desa-desa. Makanya kita salah satu peranan kepala desa untuk membuat posko-posko pengaduan. Nanti di situ ada Babinmas, Babinmas, ya, Babinsa nanti yang mengawaki terkait dengan pengaduan masyarakat sehingga bisa diselesaikan. Nah, untuk itu kami berharap sekali kepada para narasumber untuk memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan masalah perempuan dan anak, ya. Mudah-mudahan semuanya di Kecamatan Sukalui ini menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Kami untuk penanaman cabai dan juga terong untuk bantuan ketahanan pangan, dan hari ini kita lanjutkan dengan seminar tentang perempuan dan anak. Kenapa tema tentang perempuan dan anak ini penting, Bapak Ibu di Cianjur? Tadi saya melihat data statistik di Jawa Barat, Bapak Ibu, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang ada di Cianjur ini peringkat 2 terendah di Jawa Barat. Kita hanya lebih baik dari Kabupaten Subang. Dengan persentase di Cianjur ini 13%. Artinya Bapak Ibu, dari 100 orang di Cianjur yang kita temuin, paling-paling hanya 1 orang yang pernah kuliah. Itu pun belum tentu lulus. Dari 100, paling-paling hanya kita ketemu belasan, itu pun belum tentu lulus. Karena baru dihitung itu yang pernah kuliah itu 13 nasional Pagangan ketika tahun 2021 mungkin saking kritisnya pada saat itu Bupati sampai nerbitin peraturan tentang pencegahan kawin kontrak. Ini satu-satunya daerah di Indonesia, boleh kita kasih tepuk tangan buat Pagangan dari KPAD yang sudah bisa mendorong kepada Bupati menerbitkan peraturan pencegahan kawin kontrak. Artinya ini menjadi satu tantangan dan problematika. Dan juga kalau kita lihat datanya tadi di Google, di KUA itu masih setiap tahunnya mungkin menerima ratusan bahkan pendaftaran perkawinan usia dini atau perkawinan anak, di mana negara Bapak Ibu sudah mengatur saat ini minimal usia perempuan itu yang layak kawin itu sebetulnya 19. Tetapi mungkin di dalam budaya kita masih sering terjadi karena kita sebagai orang tua takut anak kita pacaran lama-lama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Udah deh, si Neng cepetan kawin. Akang daripada nanti jadi zina, ini buru-buru kawin. Sebetulnya kan solusinya nggak hanya kawin aja, Pak Ganda. Banyak solusi-solusi lain. Udah kamu belajar dulu misalkan. Udah kamu pendidikan dulu utamanya. Gitu ya. Tapi lebih diawasi lagi, apalagi di sini kan untuk kapasitasnya daerahnya kan adalah yang mengeksekusikan adalah pihak dari luar rumah. Karena anak itu lebih sering di luar rumah. Jam
Tentunya terima kasih kepada pihak KCBI yang sudah mengundang PPK untuk acara ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan jika ada kekerasan dan pendidikan di masyarakat, yang tadi khususnya terkait atau hal kekerasan terhadap anak, jika penanganan secara psikologisnya dari pihak KCBI sendiri itu seperti apa? Tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri dari mana dia akan mendapatkan edukasi? Istri dari mana dia bisa mendapatkan ketenangan jiwanya untuk menjadi seorang anak? Kemudian adalah Indonesia maju. Kenapa saya bilang Indonesia maju? Kalau seorang kami di sini hadir membantu masyarakat mengenai ekonomi. Terus kemudian tidak hanya organisasi berkaitan dengan pendidikan, jadi mengumpulkan semua aspek lembaga berkaitan dengan masalah anak, khususnya di Kabupaten Cianjur. Terus kemudian KPAD ini bisa melakukan laporan pada pihak berwajib atau kepolisian, khususnya permasalahan berkaitan sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam, hanya diriku yang boleh menyentuh. Sangat penting karena di Cianjur ini angka kriminalitas pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi. Jadi mendorong KCBI untuk melakukan sosialisasi di Cianjur, tepatnya di Kecamatan Sukaluyu, agar mengurangi tingginya angka kriminalitas di kekerasan dalam rumah tangga. Dan untuk perlindungan anak juga di sini kami memberikan penyuluhan, sosialisasi agar bagaimana cara orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya agar mencegah pelecehan seksual di dalam rumah maupun di luar rumah, terutama di sekolah-sekolah. Ya, ini akan menjadi suatu program KCBI untuk memberikan sosialisasi ke daerah-daerah lainnya yang angka kriminalitasnya tinggi di dalam kasus pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, karena kami juga merasa miris dengan daerah-daerah yang terpencil yang tidak terjamah dengan edukasi tentang pelecehan seksual, sex education, dan lain-lainnya. Terima kasih. Alhamdulillah di Kecamatan Sukaluyu adanya sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak. Kami sangat sangat berapresiasi kepada Ketua Yayasan KCBI gitu kan, yang telah bersinergis dengan KPAI berkaitan dengan sosialis tersebut. Yang dimana di Kecamatan Sukaluyu khususnya di Kabupaten Cianjur sangat penting sekali peranan terkait masalah perlindungan pada perempuan maupun kepada anak kan gitu. Itu sangat berpengaruh daripada sosialisasi ini kan gitu ya. Presentasi khususnya di Kabupaten Cianjur ini terkait masalah kekerasan terhadap anak ini sangat lumayan rendah dibanding di tahun 2023 kan gitu ya, yang dimana khususnya di Kecamatan Sukaluyu ini gitu kan presentasinya mungkin ada beberapa laporan terhadap kekerasan terhadap anak, mungkin khusus di Kecamatan Sukaluyu ada 5 atau inilah kan gitu ya laporan kepada KPAD terkait masalah kekerasan. Jadi agak menurun lah kan gitu ya. Sangat penting dan berpengaruh juga karena efek daripada sosialisasi ini akan disampaikan kepada
baik itu ke sekolah maupun ke orang tua kan gitu ya. Terus ke lembaga desa pun ini sangat berpengaruh juga karena di sisi lain mereka belum paham apa sih kekerasan di lingkungan keluarga maupun di sekolah, karena dengan berkata-kata yang mengejek atau secara fisik pun itu menjadikan kekerasan terhadap anak.